Para Jenderal Polri ketar-ketir, tim dokter TNI turun tangan autopsi ulang jenazah Brigadir J. John Sitorus bilang Verdi Sambo lebih baik jujur saja. Kita ketahui bersama bahwa di awal tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya terjadi peningkatan jumlah pelanggaran anggota Polri secara kualitas dan kuantitas. Untuk itu, kami menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Kapolri terhadap pelaksanaan tugas yang belum maksimal dari Divisi Propam Polri dan jajaran sehingga terjadi peningkatan secara kualitas dan kuantitas dalam pelaksanaan kegiatan pelanggaran anggota di lapangan. Bapak Kapolri dan hadirin yang berbahagia, dalam rangka menekan dan mencegah terjadinya pelanggaran anggota yang naik secara kualitas. Saya ingatkan, saya dan juga seluruh rekan-rekan pejabat utama yang mempunyai komitmen yang sama terhadap anggota yang sudah kerja keras di lapangan, yang sudah capek meninggalkan anak istri, dan kita tahu bahwa kerjanya memang bagus. Tentunya kita akan selalu berkomitmen untuk memberikan reward, dan ini tolong untuk dicatat oleh rekan-rekan kalau saya lupa. Namun terhadap anggota-anggota yang melakukan penyimpangan dan itu berdampak terhadap organisasi, maka saya minta untuk rekan-rekan tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas, karena ini untuk kepentingan organisasi. Dan mohon maaf kalau ini tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Memang karena kan polisi itu Presiden Jokowi kan, dan di negara-negara lain tuh kasus begini itu selesai di tingkat kabupaten itu karena profesionalitas. Ini terpaksa kepala negara mesti ngomong, menjadi isu yang berkepanjangan tuh. Kan sebelum jenazah bicara nggak boleh ada orang bicara tuh. Jenazah itu bicara dengan memakai bahasa autopsi, karena itu forensik itu adalah cara untuk meminta sang jenazah untuk bicara sendiri. Itu yang nggak dilakukan. Jadi kalau sekarang ada autopsi baru nanti, itu berarti autopsi lama itu bohongan dan mesti dihukum mereka yang membuat autopsi bohongan kan. Jadi hormati jenazah itu, jangan manipulasi tubuh sang jenazah ini dengan segala macam skenario. Biarkan ilmu forensik itu minta dengan sopan supaya si jenazah itu bicara. Nah itu karena itu diperlu otopsi ulang tuh. Nah kira-kira itu soal teknisnya. Makanya saya katakan, aduh kasus ini rasanya bukan kasus yang sulit-sulit amat kalau seandainya ada semacam sikap profesional, independen dan kejujuran, ya kan? Tapi this is perlu yang namanya scientific criminal investigation, iyalah. Tapi jangan sampai itu menjadi bunker perlindungan ya untuk mengungkap hal yang sebenarnya. Bagian media sosial, John Sitorus menyoroti tim dokter TNI yang turun tangan dalam autopsi ulang jenazah Brigadir J untuk mengungkap kasus tembak-menembak antar polisi itu. Kuasa hukum Brigadir J Kamarudin Simanjuntak mengatakan bahwa tim dokter dari 3 matra TNI akan dilibatkan dalam proses autopsi ulang jenazah Brigadir J. Menanggapi hal ini, John Sitorus menganggap bahwa saat ini para Jenderal Polri ketar-ketir. Ia juga meminta Kadif Propam Nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo untuk jujur dan terbuka soal peristiwa adu tembak di rumahnya yang terjadi pada Jumat 8 Juli lalu. Sebelumnya diketahui, Mabes Polri memberikan izin autopsi ulang jenazah Brigadir J atas permintaan keluarga korban. Akan tetapi, Mabes Polri memasang syarat standar internasional untuk proses autopsi ulang jenazah Brigadir J. Adapun, autopsi ulang menurut Mabes Polri perlu dilakukan demi keadilan. Oleh karenanya, Polri melibatkan pihak kedokteran forensik dan eksternal dalam autopsi ulang jenazah Brigadir J. Sebab hal ini juga perlu dilakukan para ahli dan juga yang berwenang. Kadif Propam Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan pelibatan pihak-pihak eksternal ini adalah agar hasilnya sahih dari sisi keilmuan dan juga semua metode. Kasus penembakan yang terjadi antara Baradae dengan Brigadir J di rumah Kadif Propam Nonaktif Irjen Verdi Sambo di Duren 3 Jakarta ternyata diduga pembunuhan. Kasus pembunuhan itu terungkap setelah adanya pelaku yang mengaku melakukan pembunuhan terhadap Brigadir J, dan hal itu dibenarkan oleh pengacara keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak di Polda Jambi. Ia mengaku sudah ada sebagai pelaku pembunuhan Brigadir J, kata Kamarudin saat istirahat dari pemeriksaan keterangan penyidik tindak pidana utama TK2 Barreskrim Mabes Polri yang dipimpin langsung oleh Brigjen Pol Suharnoko di Polda Jambi pada Jumat 22 Juli.
Terkait pengakuan itu, Kamarudin menyebut karena sudah cukup bukti sehingga meyakinkan meningkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan atas laporan yang ia sampaikan di Barreskrim Polri atas pembunuhan berencana. Sementara itu saat ditanya siapa pelaku pembunuh Brigadir J, Kamarudin menjawab belum bisa dikasih berinisial karena masih dirahasiakan demi kepentingan penyidikan. Kamarudin mengatakan siapa saja bisa jadi tersangka nantinya, yang penting perbuatan pembunuh terhadap Brigadir J dan pasti akan ada tersangka tambahan. Diketahui Brigadir J tewas setelah disebut baku tembak dengan Baradae di rumah Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Terkait kasus penembakan Brigadir J oleh Baradae di rumah Kadif Propam Polri itu, Polri mengungkapkan lokasi mana saja yang diperoleh rekaman CCTV. CCTV tempat menjadi tanda tanya besar oleh masyarakat. Pasalnya, rekaman kamera pengawas itu pada awalnya tak ditemukan dengan alasan rusak berujung mati. Sebab itu, setelah tim khusus Polri mengumumkan berhasil meraih rekaman CCTV, hal itu merupakan harapan dan babak baru dalam pengungkapan perkara ini. Hal itu dikatakan Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Tanya di jalan sekitar lokasi, tim khusus juga dapat mengamankan rekaman CCTV di lokasi kejadian atau rumah dinas Kadif Propam yang berada di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Sebelumnya, Dedi mengungkapkan pihaknya sudah menemukan CCTV sebagai barang bukti penting dan juga upaya pengungkapan kasus penembakan yang menewaskan Brigadir J. CCTV tersebut juga tengah didalami oleh tim khusus yang dibentuk dalam mengusut kasus ini. Dedi memastikan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bekerja keras mengungkapkan kasus ini. Insiden Jokowi peringatkan Polri soal kasus Brigadir J tewas ditembak Baradae di rumah Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo, di mana Presiden Jokowi meminta kepada Polri agar kasus polisi tembak polisi yang menewaskan Brigadir J diusut sampai tuntas. Presiden Jokowi memperingatkan Polri supaya mengungkap kebenaran atas tewasnya Brigpol Nofriansyah Yosua Barat. Hal itu diminta Presiden Jokowi untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Sebagaimana kematian Brigadir J masih menjadi keraguan bagi masyarakat. Presiden Jokowi sampai 3 kali memperingatkan Polri soal kasus Brigadir J yang tewas ditembak Baradae di rumah Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo. Presiden Jokowi juga tak mau kepercayaan publik kepada Polri menurun gara-gara menutupi kasus kematian Brigadir J yang dinilai masyarakat tak masuk akal. Di mana yang pertama kali Jokowi mengomentari kasus kematian Brigadir J pada Selasa 12 Juli lalu, atau saat Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Subang, Jawa Barat. Saat itu Jokowi meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar mengusut kasus penembakan yang menyebabkan 1 anggota polisi tewas. Kemudian kedua, saat Jokowi bertemu dengan pimpinan redaksi media nasional di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu 13 Juli. Tuntaskan, jangan ditutup-tutupi, terbuka, jangan sampai ada keraguan dari masyarakat, kata Presiden saat itu. Dan ketiga kalinya adalah saat Jokowi berada di NTT. Dalam rangka kunjungan kerja, Jokowi meminta kasus itu diusut tuntas dan transparan. Pengusutan kasus yang terbuka dan transparan, kata Presiden, sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kepolisian RI berjanji akan menyampaikan secara terbuka rekaman dari CCTV baru yang terkait dengan misteri kematian Brigadir J di rumah Irjen Verdi Sambo. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan bahwa nantinya rekaman CCTV itu dibuka setelah proses penyidikan rampung. Rekaman itu kini masih didalami tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jika dia mengatakan tidak sepotong-sepotong dan akan menyampaikan secara konferensif apa yang telah dicapai tim sus. Ia menuturkan bahwa Kapolri mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat terkait kasus Brigadir J. Adapun penanganan kasus bakal dilakukan secara transparan dan juga akuntabel.